Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Ibtisam yang semoga kita semua di pagi yang cerah ini selalu tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini, bagi yang bawa bolpen maupun alat tulis, kertas, buku, dan HP, bisa ditulis supaya di rumah bisa diulang oleh sendiri-sendiri masing-masing. Temanya kemuliaan Ismul Azam sekaligus beberapa pemahaman tentang pentingnya Ismul Azam agar kita mengembangkan wawasan supaya dalam memahami jangan hanya dari satu persepsi maupun hanya dari satu pendapat, melainkan beberapa pendapat supaya kita semakin memahami ilmu dengan pemahaman dari berbagai arah. Para hadirin dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Imam At-Tabrani tentang asbab, sebab musabab, hadis mengkisahkan bab tentang Ismul Azam. Qala hadatsana Muhammad ibnu Zakaria Al-Ghalabi telah mengisahkan kepada Imam At-Tabrani bernama Muhammad ibnu Zakaria Al-Ghalabi. Beliau dari siapa? Beliau hadasana, ada yang mengisahkan dari Ja'far ibnu Jarsi ibnu Farqad. Datang perawi yang kedua yaitu Ja'far bin Jasri bin Farqad. Bapak Farqad ataupun Abi Farqad dari apa? Dari siapa? An Abi, dari bapaknya. Bapaknya dari siapa? Bapaknya mendapatkan riwayat ini dari orang yang bernama An Amru ibnu Malik. Yang keempat, Amru ibnu Malik. Amru ibnu Malik dari siapa? Dari Abil
Jauzai, dari Bapak Jauzai. Bapak Jauzai dari siapa? An Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus ulamanya para sahabat. Ibnu Abbas dari siapa? Baru an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 rentetan ilmu sanad ataupun musnad ataupun mangkul kalau dalam bahasa saudara kita kelompok yang lain, perawi hadis. Dengan begitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmunya, menyampaikan tentang pentingnya ini hadis. Ismullahul Azam, ada ismu Allah, nama Allah yang terletak ataupun termasuk ataupun terangkum dalam Ismul Azam, nama yang diagungkan, nama yang dimuliakan, nama yang memiliki kapasitas kehormatan luar biasa. Padahal Asmaul Husna sama-sama mulia. Begitupun Sayyidul Istighfar, ayat kursi dan ayat lainnya sama-sama mulia. Tapi ini sedang mengisahkan Ismul Azam, seolah-olah lebih mulia dari dalil ataupun nama yang lain. Maka perlu kita pahami supaya kita latihan berpikir dari berbagai posisi. Ismul Azam ini, kata hadis Rasulullah ini dilanjut, alladzi du'aya bihi, apabila kita berdoa yang disampaikan melalui doa-doa untuk kepentingan memanggil maupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan Ismul Azam ini, ajab, maka diijabah, dikabul, diterima. Dalam formalitas simbol dohiriyah dalil ini, barang siapa yang berdoa menggunakan Ismul Azam, doanya makbul, diijabah, diterima. Maka kita semua diharapkan menghafal agar dalil ini kita hafal. Kenapa? Pentingnya untuk berdoa agar doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita doa tidak menggunakan Ismul Azam, doa tidak menggunakan Sayyidul Istighfar, doa tidak mengerti ayat kursi, doa cuman pakai adat, budaya, tradisi. Akhirnya hadis Nabi nggak dipakai, giliran pendapat gurunya, pendapat pimpinannya, pendapat kiainya, pendapat ustadznya, pendapat ulamanya, malah untuk doa, untuk wirid, untuk zikir, untuk kebanggaan setiap hari. Aneh tapi nyata. Harusnya kan kalau kita orang imannya tegak lurus kepada Rasulullah, gunakan dalil-dalil yang qot'i, dalil-dalil yang paten, dalil-dalil yang sahih, yang sudah jelas dijamin Nabi. Kenapa menggunakan doa yang tidak dijamin Nabi? Itu yang pertama. Kita harus mencintai doa yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, para kalangan sufi, para kalangan torekot, subhanallah,
banyak yang hafal, yang mengamalkan hadis tentang bab Ismul Azam. Namun setelah hafal, setelah pandai, setelah terbiasa mendawamkan, mengistiqomahkan doa-doa Ismul Azam, kadang niatnya yang keliru, niatnya yang masih salah, niatnya yang belum tegak lurus kepada Allah. Niatnya apa? Duniawi. Doa Ismul Azam pengen wibawa, doa Ismul Azam pengen dihormati masyarakat, doa menggunakan Ismul Azam pengen besar yayasannya, doa menggunakan Ismul Azam pengen supaya terkenal, mendapatkan panggilan di berbagai tempat, menjadi orang terhormat. Akhirnya nggak terasa, niatnya mulai belok, niatnya mulai minggir, niatnya mulai nggak tulus, nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya benar, dalilnya benar, hafalannya benar, wiridnya benar, zikirnya benar, doanya benar, niatnya yang kurang benar karena untuk kepentingan dunia. Padahal harusnya untuk kepentingan akhirat, jangan untuk kepentingan dunia. Kalau niatnya kepentingan akhirat, hakul yakin dunia akan mendapat bonus. Semua orang yang niatnya akhirat, dunianya mendapat bonus. Tapi sebaliknya, kalau niatnya dunia, akhiratnya bisa ngeblank, kosong, zong, alias tidak mendapat pahala karena sudah salah niat. Yang ketiga, orang menggunakan Ismul Azam sudah benar karena perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bukannya untuk mendoakan kekuatan Islam, bukannya untuk mendoakan kemuliaan Islam, bukannya untuk mendoakan agar Islam itu kuat jaya, malah mendoakannya untuk kepentingan di luar Islam. Lagi-lagi keliru, lagi-lagi salah, lagi-lagi terbawa hawa nafsu dunia. Harusnya kan kesempatan, dalil ini tuh dalil yang dikabul, yang diijabah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan, setiap doa minta, ya Allah, kuatkan kekuatan umat Islam, kuatkan ukhuwah umat Islam, kuatkan kejayaan umat Islam, kuatkan agar umat Islam menang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jarang untuk kepentingan mendoakan kekuatan Islam. Banter-banternya kok mendoakan yayasannya, mendoakan pengajiannya, supaya pengajiannya bisa terkenal sampai keluar kota. Salah niat, padahal benar amalnya, benar dalilnya. Gara-gara salah niat, tidak untuk memuliakan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk memuliakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benar, akhiratnya akhirnya belum tentu dapat pahala. Yang keempat, Ismul Azam itu sudah diamalkan oleh para pendahulu sebelum umat Islam. Para nabi-nabi paham Ismul Azam. Kenapa? Di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, apalagi Al-Quran, Ismul Azam sudah Allah takdirkan untuk zikir, untuk wirid, untuk ayat-ayat kepada para nabinya. Namun muridnya Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura, alias sahabatnya Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura, ahli Ismul Azam, doanya dikabul, malah membelokkan, mendoakan Nabi Musa celaka agar ditangkap oleh pasukan Fir'aun.
maka Bal'am bin Ba'ura menjadi manusia yang matinya menjulurkan lidah seperti orang dicekik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kok kesempatan sebegitu indah, sebegitu agung mendapatkan kemuliaan Allah, kita paham Ismul Azam, kok malah untuk mendoakan di luar kepentingan Nabi Musa, di luar kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar kepentingan ajaran agama Allah, yaitu Taurat maupun kitab suci yang lainnya. Para nabi, walaupun Ismul Azam itu sudah pada hafal, banyak yang Allah takdirkan para nabi kalah, para nabi mati dibunuh, para nabi di dunia sengsara. Jadi jangan dianggap dalilnya dikabul terus seolah-olah kalau sudah wirid, zikir, doa dengan Ismul Azam hidupnya akan nyaman, senang, bahagia, sukses, jabatan tinggi, dihormati orang. Itu sih nggak ada ujian, seolah-olah ringan, seolah-olah lancar. Allah menguji. Sekalipun para nabi paham Ismul Azam, perjuangannya sengsara. Nabi siapa yang senang? Nabi Daud, nabi yang kerajaan kekuasaannya hebat, bisa bertasbih dengan gunung, bisa bertasbih dengan burung, tapi kalah hebat oleh anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah takdirkan nabi yang paling hebat untuk urusan dunia, bisa bahasa semut, bisa bahasa burung, bisa ngatur jin, bisa ngatur setan, bisa ngatur angin, bisa ngatur makhluk-makhluk lain. Tapi giliran disuruh ngasih makan ikan di laut, Nabi Sulaiman alaihissalam nyerah, gak sanggup menjamin rezekinya ikan di laut. Jadi ternyata orang paling kaya raya seluruh dunia melebihi Qarun, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak sanggup memberi makan ikan di laut karena Allah membatasi. Maka Qarun pun kesombongannya luar biasa, dianggapnya hebat, padahal Qarun harta kekayaannya tidak sehebat Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman sengsara? Setelah tidak bisa mencukupi makannya ikan di laut, Nabi Sulaiman mati sambil berdiri, sedang ngatur pasukan jin untuk membangun peradaban. Setelah tongkatnya dimakan rayap, kropos, begitu tongkatnya remuk, barulah kedebu Nabi Sulaiman jatuh. Ternyata seluruh jin yang diatur Nabi Sulaiman tidak mengerti ilmu ghaib. Kenapa nggak ngerti ilmu ghaib? Nabi Sulaiman mati sedang berdiri, jinnya ketakutan dalam kepatuhan melaksanakan tugas. Mungkin kalau tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, jin akan cepat pergi. Tapi karena tidak tahu, ngertinya lagi ngawasi. Yang ngasih tahu siapa? Rayap, memakan tongkatnya. Subhanallah, dunia hebat banget, sampai mati sambil berdiri melaksanakan tugas pengawasan kepada makhluk-makhluknya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata dunia ujiannya berat, apalagi nabi yang lain yang tidak diberi kemenangan mutlak dari berbagai arah. Kalau Nabi Sulaiman kan hampir semua sisi menang semua, nggak ada sisi kekalahannya. Tapi kalau nabi yang lain kan masih diatur raja, masih diatur penguasa, masih berhadapan dengan musuh, masih dikejar-kejar, masih perang. Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis saja nggak berani perang, langsung tunduk. Maka kita masuk ke Ismul Azam pembahasannya. Setelah kita membahas 4 sisi Ismul Azam, ternyata sisi yang
kita bahas ayatnya masuk. Fi hadhil ayatil Ali Imran, surat yang namanya untuk dibahas di dalam ada Ismul Azam, yaitu ini dalam ayat surat Ali Imran, kata hadis ini. Setelah dicari di surat Ali Imran, ketemulah Ismul Azam sama dengan ayat 26. Ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma, qul katakan Allahumma ya Allah. Ini ayat Ismul Azam. Al-Malikul Mulk, Engkau ya Allah yang maha memiliki segala kekuasaan, segala kerajaan. Subhanallah. Kita harus yakin hanya Allah yang maha memiliki kekuasaan, kerajaan tidak terbatas dari dunia sampai akhirat, secara lahir maupun batin. Kalau sudah yakin Ismul Azam memiliki segala kekuasaan, kata berikutnya dalam kalimat ayat ini, tu'til mulka man tasha, akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kita harus banyak menzikirkan, mendawamkan, mewiridkan, berdoa dengan Ismul Azam ini supaya kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Allah mentakdirkan selain kekuasaan kepada Nabi Daud, selain kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, selain kekuasaan kepada Nabi Muhammad SAW, selain kekuasaan kepada kekhalifahan Islam, juga bukti Allah memberi kekuasaan kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun laknatullah, tapi diberi kekuasaan di dunia. Kekuasaan kepada Namrud, padahal Namrud rezim dolim kemusyrikan. Fir'aunnya ngaku Tuhan, Namrudnya juga pembesar kemusyrikan. Begitu pula zaman Nabi Muhammad, kekuasaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, padahal manusia kafir, manusia musyrik. Ternyata Allah Maha Adil untuk urusan dunia. Tidak hanya diberi kepada para nabi, tidak hanya diberi kepada orang-orang beriman, kepada musuh para nabi pun Allah berikan kekuasaan dunia. Kepada orang durhaka tidak beriman pun Allah beri kekuasaan dunia. Jadi kalau membahas kekuasaan dunia belum tentu diridhoi Allah, kecuali kekuasaannya untuk mentegakkan hukum Allah. Nabi Daud mentegakkan Zabur, Nabi Sulaiman mentegakkan Zabur, Nabi Musa mentegakkan Taurat, Nabi Isa mentegakkan Injil, Nabi Muhammad pada waktu berkuasa mentegakkan hukum Al-Quran, baru diridhoi Allah. Para khalifah mentegakkan Islam, diridhoi Allah. Tapi siapapun berkuasa, kalau tidak untuk mentegakkan Islam, tidak mendapat ridho Allah, yaitu Fir'aun, Namrud, Abu Jahal.
Maka kita sebagai orang beriman jangan hanya minta kekuasaan dunia. Resikonya neraka kalau di dunia berkuasa tidak untuk memuliakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sombong dengan KTP Islam, berkuasa malah menangkapi saudara muslim, malah memenjara saudara muslim, malah menyiksa saudara muslim, malah tambah membunuh saudara muslim hanya mentang-mentang sedang berkuasa. Maka neraka jahanam disediakan bagi penguasa zalim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanzi'u, lepas landas. Karena lepas landas berarti tidak nempel di dasar. Allah mencabut al-mulka, kekuasaannya, mimman tasya, dari siapapun yang Allah kehendaki. Jangankan Fir'aun, jangankan Namrud, jangankan Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Dawud waktunya habis ya habis kekuasaan. Nabi Sulaiman waktunya habis ya habis kekuasaan. Begitupun Rasulullah Muhammad SAW waktunya habis ya habis. Khalifahul Rasyidin waktunya habis ya habis. Begitupun kekhalifahan seluruh dunia 1300 tahun kurang lebih, waktunya habis ya habis. Pada tahun 1924 tumbangnya kekhalifahan Islam, dikalahkan oleh sekularisme, oleh jahiliyah, oleh liberalisme, oleh kapitalisme. Kemal Atatürk, manusia durjana dari negeri kaum muslimin Turki. Akhirnya seluruh dunia mengikuti kiblatnya Turki, sekuler, liberal, semenjak zaman Kemal Atatürk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau waktunya dicabut, mau orang iman, mau orang kafir, sama. Allah Maha Adil, mempergilirkan. Karena tujuannya menguji. Kalau orang beriman tanpa batas, nanti kita iman semua, gampang. Kalau orang beriman serba sukses dunia, nanti kita iman semua. Karena merasa kalau orang beriman sukses. Untuk ujian, iman ada yang gagal, iman ada yang kalah, iman banyak yang mati. Apakah kita mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita semakin lemah? Lah, ternyata berjuang Islam capek, kalah, gak menang, mending bebas Nah, teruji, akhirnya ketahuan kurang ikhlas kepada Allah, kurang tegak lurus kepada Allah. Begitupun kalau ada kemenangan di luar Islam, enak bisa mendapat komisaris, enak kalau kita jadi tim suksesnya, nanti kalau menang bisa mendapat proyek. Urusan dunia, urusan hawa nafsu, bukan untuk urusan Islam. Barang siapa niat bukan untuk urusan Islam, barang siapa niat bukan untuk urusan kepada Allah, tidak akan pernah mendapat pahala. Adanya capek, setelah capek mati, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Harus ismul azam untuk kemuliaan lahir batin dari dunia sampai akhirat. Karena betapa mulianya ismul azam dengan kalimat wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapapun yang dikehendaki. Ternyata yang namanya mulia kekuasaan ternyata sama. Bedanya kalau kekuasaan dipegang oleh orang beriman dengan benar untuk mentegakkan hukum Allah, tapi kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang imannya keliru, atau imannya salah, atau imannya mental-mental munafik, fasik, zalim, kekuasaannya untuk memusuhi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada siapapun Allah beri kemuliaan dunia,
wa tudhillu man tasya wa tudhillu, Allah akan merendahkan, Allah akan menghina kepada siapapun di dunia ini. Untuk apa? Untuk menguji para nabi, banyak yang direndahkan, banyak yang dihina urusan dunia. Nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa, bahkan Nabi Isa sudah dikepung oleh Bani Israel, sudah digerebek oleh Bani Israel. Hanya dengan 12 kaum Hawariyun, pengikutnya cuma 12, resikonya mati. Maka Nabi Isa alaihissalam memberikan informasi ke sahabat yang 12 kaum Hawariyun, siapa di antara kalian yang mau menggantikan dudukmu di tempatku, karena nanti akan dihukum mati oleh Yahudi Bani Israel yang mengepung. 3 kali pertanyaan itu dijawab oleh satu pemuda, yang 11 gak jawab. Akhirnya Nabi Isa sebelum pamit, engkau yang siap menggantikan kedudukanku dalam posisi akan ketemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seperti itu Nabi Isa ngantuk. Setelah ngantuk, suntuk, istirahat, itulah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Jumlahnya tadi 13, Nabi Isa dan 12 kaum Hawariyun pengikutnya, sahabatnya, setelah didobrak oleh Yahudi Bani Israel, ditangkap semua, jumlahnya 12, hilang 1. Karena orang tadi, sahabat tadi, ada yang rela ridho duduk di sebelah atau menggantikan posisi Nabi Isa, syubbihi, Allah menyerupakan wajahnya mirip Nabi Isa. Maka orang tersebut yang dibunuh, yang disiksa, yang disalib di tiang salib. Setelah disalib, mati, tersiksa, dihukum oleh Bani Israel, mereka baru mikir, loh kok jumlahnya hanya 12, satunya kemana? Yang satu mati di tiang salib, yang 11 masih dalam tahanan. Kurang 1, mana nih orangnya kurang 1? Ternyata Yahudi Bani Israel sudah Allah takdirkan mereka tidak bisa membunuh Nabi Isa, karena Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Begitupun Nasrani. Nasrani bingung, katanya sahabatnya 12, kok pada waktu penggerebekan Bani Israel membunuh kaum Hawariyin, kenapa enggak jumlahnya 13 dengan Yesus Kristus? Kenapa jumlahnya kok cuma 12? Kemana yang satu? Mereka akhirnya ragu. Hanya Al-Quran yang jawabannya pasti, bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibunuh oleh Yahudi Bani Israel. Jadi di dunia itu siapapun bisa dicabut kekuasaannya, direndahkan, bahasa lainnya kalah. Jadi kalau kita kalah di dunia, jangan jadi masalah, karena banyak para nabi kalah di dunia. Yang penting kita mengharap menang di akhirat, supaya kita sama-sama mendapat ampunan, mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, agar nanti kita reuni, kumpul, ketemu bareng di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi kemenangan dunia, sekali lagi itu bonus, bukan tujuan. Bonus kesuksesan di dunia. Untuk apa? Untuk ujian, agar kesuksesan kita di dunia untuk membela kemaslahatan agama Islam, agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala.
biyadikal khair, biyadika, di tanganmu ya Allah semua kebaikan, pada tanganmu ya Allah segala kebajikan, dengan tanganmu ya Allah semua al khair yang bernilai kemaslahatan semua. Biyadika, tangan. Jangan sampai kita menganggap ini mutasyabih ataupun mujasimah. Tidak, memang ayatnya begitu, hadisnya pun begitu. Kalau diartikan kekuasaan Allah, beda lagi kalimatnya. Menggunakan kalimat al-quwa, menggunakan kalimat al-malik, menggunakan kalimat al-indi, menggunakan kalimat al-ibgha, menggunakan kalimat lain. Jadi yang namanya yada, yadi, ya pasti tangan. Jangan diartikan kehendak Allah, jangan diartikan kekuasaan Allah. Beda lagi bahasanya. Bukan berarti kita mujasimah, bukan berarti kita mutasyabih, menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan. Yang penting kita tidak membahas bagaimana bentuk tangan, tidak akan pernah membahas bagaimana bentuk tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kenyataan Ismul Azam ini, maka kita semua mulai hari ini surat Al-Imran ayat 26 segera dihafal, segera dijadikan wirid, segera dijadikan zikir, segera dijadikan doa. Kenapa? Karena diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di dunia, akhiratnya mendapat jaminan surga. Jangan sampai hanya ingin dunia, jangan, tapi akhirat. Karena surga itu lebih bahagia dari segala kebahagiaan dunia. Kalau kita dapat jabatan dunia bahagia, nanti di surga jabatan lupa, karena ada kebahagiaan yang lebih hakiki. Kalau kita sukses di dunia, nanti begitu masuk surga lupa, nggak ada apa-apanya kesuksesan di dunia. Kalau kita mendapat pasangan cantik jelita, tampan rupawan, nggak ada apa-apanya, begitu masuk surga lupa. Istri lebih cantik lagi, suami lebih tampan lagi, tidak sehebat waktu di dunia, kalah semua kehebatan dunia. Maka Ismul Azam harus kita utamakan, niat suci karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap kemenangan dunia, jangan mengharap kecantikan dunia, jangan mengharap ketampanan dunia, jangan mengharap kesuksesan dunia. Artinya apa? Jangan tujuan. Kalau sekedar harapan, bonus boleh, karena Allah maha memberi bonus. Tapi kalau bonusnya nggak ketemu langsung, jangan kecewa. Sekalipun dunia kita sering kalah, akhirat mendapat pahala. Karena kita setiap memilih pemimpin, niatnya ingin pemimpin yang mendapatkan lebih mengarah kepada nilai-nilai agama Allah. Soal salah, soal keliru, soal kalah, urusan lain. Daripada kita nggak punya niat, oh nggak apa-apa, bebas milih pemimpin, mau satu, mau dua, mau tiga, mau A, mau B, mau C, bebas, nggak usah mikir agama, nggak bakal dapat pahala. Menangnya nggak dapat pahala, malah tambah dosa. Apalagi kalah, kecewa dunia, di akhirat nek masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, gara-gara tidak berniat karena Allah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ayat ini menggambarkan betapa Ismul Azam pun tidak menjamin kemenangan dunia. Apa buktinya? Buktinya banyak para nabi yang mati terbunuh. Padahal para nabi lebih hafal Ismul Azam daripada musuhnya.
Lah musuhnya kan kafir, musuhnya kan musyrik. Mana mungkin menghafal Ismul Azam, mana mungkin wirid Ismul Azam, mana mungkin ngerti Ismul Azam. Tapi menang dunianya. Ayat 155 surat An-Nisa, surat yang keempat. Suratnya para wanita, perempuan, agar kita memuliakan sang ibu, memuliakan sang istri, memuliakan kaum wanita. Karena kalau kaum wanita mulia secara agama, mulia secara akidah, generasi kita akan menjadi generasi mulia, pembela Islam. Amin Allahumma amin. Ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Fabima naqdihim, naqdi fabima, maka dengan sebab apa-apa mereka naqdi, nun qaf dod setelah sod kasih titik. Naqdi itu maknanya memveto, membatalkan, menggagalkan, melanggar. Fabima naqdihim misaqahum, maka dengan sebab mereka hobinya melanggar misaqahum, terhadap janji-janji mereka, janji mau beriman, janji mau taat, janji sumpah mau jadi pejabat yang benar, janji mau menjadi agamawan yang benar, janji akan menjadi orang beriman, ternyata sekedar janji. Akibat melanggar janji, janji kepada para nabi dikhianati, janji kepada orang beriman dikhianati, janji bernegara dikhianati. Sudah tahu ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai janji bernegara, dikhianati. Pasal-pasal memakmurkan rakyat, rakyatnya dijadikan pengemis, bukan dimakmurkan. Pengkhianat undang-undang negara yang sudah perjanjian sesama warga muslim maupun sesama warga negara. Janji katanya mau jadi pejabat, melaksanakan tugas negara, ternyata tugas oligarki, bukan tugas undang-undang dasar negara maupun garis-garis besar haluan bernegara. Selama oligarki pesen A, ikut pesen A, tidak ikut undang-undang. Berkeyakinan agama dijamin oleh undang-undang pasal 29, ternyata sering dikriminalisasi, dianggapnya intoleransi. Jadi undang-undang selalu dilanggar, janji selalu dilanggar, karena wataknya bukan watak orang beriman, watak orang munafik, watak orang fasik, watak orang zalim. Wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka biasa kufur, biasa ingkar, biasa membantah, biasa menolak, kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kata mereka biasa melanggar, dua kata mereka biasa ingkar. Bahasa Al-Qur'annya kafir kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ada enggak undang-undang dari ayat Allah? Ada enggak KUHP dari ayat Allah? Ada enggak rancangan undang-undang yang dibahas DPR dari ayat Allah? Coba kita mikir bareng supaya jadi orang imannya benar. Ada enggak pasal-pasal yang mengambil dari ayat Allah?
Nggak ada. Ya gitu mau ngaku beriman, iman dari mana? Ngaku KTP Islam boleh, KTP hanya untuk sensus, untuk data penduduk. Tapi untuk orang beriman belum masuk. Fakta nyata, bukti zahir bisa dilihat, bisa dibaca. Tidak ada undang-undang yang mengambil dari ayat Al-Quran. Kok kita selama ini terlena oleh pengakuan-pengakuan manja? Walaupun bukan ayat Quran, kita kan orang beriman. Walaupun bukan syarat Islam, kita kan orang beriman. Walaupun bukan hukum Allah, kita kan orang beriman yang duduk di dewan. Terlalu mendramatisir. Sudah keracunan filsafat. Sudah jelas-jelas hukum Allah dihina, kok masih menganggap orang beriman. Kalau kita ikhtiar boleh, berjuang boleh, mendoakan boleh. Tapi kalau sudah nyata salah, ya katakan salah. Jangan dianggap benar. Dosa kita kalau menganggap itu benar. Salah, supaya apa? Supaya kita sebagai saudara muslim, mereka sebagai saudara muslim, supaya mikir, iya ya, saya kan intelektual, iya ya, saya kan cerdas, iya ya, saya kan sarjana, iya ya, saya kan pejabat, iya ya, saya kan bisa usul undang-undang. Akan saya sampaikan undang-undang dari ayat maupun hadis Nabi supaya sadar. Itu namanya menolong lahir batin dari dunia sampai akhirat. Kalau membiarkan ya mereka nggak sadar-sadar, nggak tahu, dianggapnya saya walaupun undang-undangnya buatan hawa nafsu akan diridhoi Allah karena saya KTP Islam. Dianggapnya diridhoi Allah karena nggak ada yang menasehati secara ilmu birokrasi maupun ilmu parlemen. Karena rata-rata orangnya sudah terbius oleh anggaran-anggaran. Selanjutnya, waqatlihimul anbiya'a bighairi haqq. Mereka asbabul nuzul ayat ini sedang mengkisahkan kebiadaban, kekejaman, kesadisan, kekafiran Yahudi Bani Israel. Walaupun keturunan dari para nabi dan keturunan asal muasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Para nabi saja dibunuh, apalagi yang bukan nabi. Orang Palestina sekarang ada nabinya enggak? Enggak ada, semua orang biasa. Maka membunuh orang Islam Palestina itu seperti membunuh hewan. Rudal dari Amerika, pesawat tempur dari Amerika, mereka jatuhkan ke masyarakat sipil, ke pasar, ke rumah sakit, ke universitas, ke orang-orang yang lagi main. Jumlahnya sekarang sudah 14.000 lebih. Mungkin kalau sampai hari ini ada lagi bisa tembus 15.000 mati oleh Yahudi Bani Israel, masyarakat sipil. Anak-anak sudah tembus di atas 6.000. Anak-anak nggak ngerti dosa, nggak ngerti apa-apa, dibunuh lewat bom-bom rudalnya Yahudi Bani Israel. Karena mereka sudah terbiasa membunuh para nabi. Mereka sombong, buktinya Nabi Zakaria kami bunuh, kami nggak diazab. Nabi Yahya kami bunuh, kami nggak diazab. Nabi lainnya kami bunuh, kami nggak diazab Allah. Dianggapnya hidup enak di dunia itu nggak diazab, padahal nanti mati kuburan sengsara. Pindah hari kiamat, sengsara lagi hari kiamat. Pindah lagi akhirat, sengsara lagi neraka jahanam. Nggak mikir. Dianggapnya kalau sukses dunia, menang dunia, hebat. Ya Allah, kita jangan meniru watak Yahudi Bani Israel. Jangan. Yahudi Bani Israel membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang mengikuti nabi. Kita jangan mengikuti watak Yahudi. Contoh, kalau ada pendemo, sudah tahu pendemo itu nggak bawa senjata, nggak bawa parang, nggak bawa golok, cukup ditangkap, cukup dinaikkan ke truk, cukup disidang. Kamu itu
demo akan membuat provokator atau gimana, cukup. Gak usah disiksa, gak usah diinjak-injak, gak usah ditembak, gak usah dibunuh, gak usah dipentungin. Nyata-nyata pendemo Muslim di Jakarta itu nggak bawa senjata. Kalau mau galak, kalau mau kejam, kalau mau menyerang, pendemo di Irian tuh nyata, demo bawa panah, demo bawa parang, demo bawa sampai polisi dibunuh, tentara dibunuh. Buktikan kalau mau galak ke mereka yang bawa senjata. Umat Islam setiap demo di Jakarta nggak pernah bawa senjata, ngobrak-abriknya sudah puluhan pendemo yang mati disiksa, mati ditembak. Jangan meniru Yahudi Bani Israel. Apalagi 6 laskar pengawal ulama nggak bawa senjata, difitnah bawa senjata. Kalau mau melawan ya KKB itu sudah membunuh rakyat, merusak bangunan pemerintah, membakar puskesmas, rumah sakit, kantor-kantor, membunuh TNI Polri, membunuh orang-orang masyarakat. Mereka dong yang dikejar dengan cara galak. Jangan mirip Bani Israel, kepada orang sipil nggak ngerti apa-apa kok nyiksa sampai mati. Itu wataknya Yahudi Bani Israel. Sekalipun KTP Islam, nanti para penyiksanya diazab di neraka. Sekalipun mengatasnamakan penguasa beragama Islam, nanti akan masuk neraka. Karena kematian, kegeliman, membunuh nyawa itu hukumannya neraka. Gak ada nyawa hukumannya surga, gak ada. Kecuali pemberontak, kecuali buhot, kecuali kudeta. Nah itu masih rahasia, bisa jadi benar membunuh pemberontak. Tapi kan para pendemo di Indonesia bukan memberontak, dilindungi undang-undang. Katanya kita hidup bernegara, negara Indonesia undang-undangnya boleh demo. Para hadirin dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihim qulubuna gulf. Ucapan mereka Yahudi Bani Israel setelah membunuh para nabi-nabi dan membunuh para pengikut nabi, ucapan mereka itu qulubuna, hati kami gulf, hati kami sudah tertutup, gak butuh nasihat nabi dari Arab. Jangan ke Arab-Araban. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong jangan ke Arab-Araban, sudah termakan oleh propaganda iklannya pengikut Yahudi Bani Israel. Dulu dia begitu mendengar kabar ada nabi terakhir dari Arab, gak mau nabi dari Arab, pengennya nabi dari Bani Israel. Tapi didatangkan nabi dari Bani Israel pun dasar pengkhianat, ya nabinya dibunuh karena memang watak pengkhianat. Hanya pura-pura, saya nggak menerima nabi dari Arab, kalau nabi dari kami Bani Israel kami terima. Bohong. Didatangkan dari Bani Israel, ya kalau diberi nasihat nggak mau menerima nasihat, pengennya membunuh orang yang memberi nasihat. Qulubuna huluf, hati kami tertutup, tidak mau nasihat kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab. Zabur bahasa Ibrani, Taurat bahasa Bani Israel, Injil bahasa Bani Israel, Perjanjian Lama bahasa Bani Israel, Perjanjian Baru bahasa Bani Israel. Kitab apapun dulu Bani Israel, belum ada kitab bahasa Arab. Begitu datang Al-Quran, saya nggak mau tahu karena Al-Quran saya nggak ngerti bahasa Arab. Pura-pura, sekalipun datang bahasa Ibrani lagi nggak bakal iman, karena mereka sudah biasa pengkhianat. Jadi kalau kita hari ini umat Islam nggak mau paham Al-Quran, nggak mau mengerti Al-Quran, nggak mau tahu isi Al-Quran, jangan-jangan kita selama ini mulai meniru watak Yahudi Bani Israel. Cuek, acuh, masa bodoh, biarin saja, nggak usah ngurusin arti Al-Quran. Ya Allah,
Jangan kita sebagai umat Nabi Muhammad pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran semampunya. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Semampunya bela Al-Quran, semampunya pahami Al-Quran, semampunya kita berjuang untuk hukum Al-Quran. Soal lemah, soal kurang, soal salah, soal kalah biasa. Banyak nabi kalah, tapi yang penting niat suci ingin membela ayat-ayat wahyu kalamullah, kitab suci Al-Quran. Pahalanya besar, di hari kiamat memberi syafaat, di akhirat menjadi amal soleh di surga. Jangan sampai kita niru Yahudi, dikasih kitab masa bodoh, kita dikasih kitab suci Al-Quran cuman komentar. Kitab yang paling orisinil, paling masih benar hanya Al-Quran, yang lain sudah dirubah, yang lain sudah diamandemen, yang lain sudah direvisi. Yang paling orisinil Al-Quran. Hebat kelihatan iman, tapi tidak mau membela Al-Quran, ya masih dosa. Tapi lumayan, daripada nggak membenarkan hukum Al-Quran, masih lumayan. Ada tingkatan-tingkatannya, ini tingkat lumayan, tingkat menengah, tingkat mirip anak sekolah. Lumayan baru bisa baca tulis anak SD. Lumayan sudah mulai ahli matematik SMP. Lumayan mulai ngerti IPA, IPS, biologi dan lain-lain SMA. Lumayan terus. Tapi kita kan pengen jadi sarjana yang hebat, pengen jadi doktor yang hebat, pengen jadi profesor yang hebat. Kan niatnya pengen jadi semakin hebat. Jangan merasa nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Buktinya tuh ada orang lulusan SD jadi konglomerat. Iya sih iya. Ada lulusan SD jadi konglomerat mengalahkan sarjana ekonomi. Tapi kan jangan akhirnya berpikir jangan kuliah lah, mendingan SD saja. Jangan, pengennya ya harus sekolah yang tinggi. Begitupun kalau ada orang lulusan SMP itu lulusan SMP, tapi hebat jadi pejabat. Lulusan SMP tahun dulu ya benar bisa jadi pejabat. Kalau lulusan SMP sekarang ya nggak bisa jadi pejabat karena syaratnya SMA ke atas. Jadi harus niat berpendidikan. Sekalipun ada orang di bawah pendidikan kita, ternyata Allah beri kelebihan. Begitupun agama, kita pengen naik terus. Soal nanti kok ada orang bukan lulusan pondok ngerti agama, bukan lulusan pondok ternyata mengamalkan agama, ya alhamdulillah. Tapi niat anak kita pondokan, generasi kita pondokan, anak cucu kita pondokan, supaya apa? Mengetahui ilmu agama Islam. Cari pondok-pondok yang jelas-jelas memahami Quran hadis. Jangan pondok-pondok yang cuman nyanyi, jangan pondok-pondok yang cuman hiburan, jangan pondok-pondok yang cuman tidak membela Islam, sekedar pondok. Jangan. Pilihlah pondok yang track recordnya memperjuangkan Islam. Kata yang keempat dalam kalimat ini, yang kelima, setelah Allah mentakdirkan mereka biasa melanggar, yang kedua biasa kufur, yang ketiga biasa membunuh para nabi, yang keempat merasa cukup tidak mau kitab suci, yang kelima bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bahkan toba'a, ditutup, dikunci hatinya, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima hidayah. Allah juga ternyata bisa marah. Diciptakan sebagai makhluknya nggak ada terima kasihnya, diciptakan sebagai makhluknya akan dibalas surga kok nggak tertarik, diciptakan sebagai makhluknya dikasih kesehatan kok nggak bersyukur, diciptakan jadi makhluknya dikasih rezeki kok nggak bersyukur, kok malah untuk menentang, malah untuk memusuhi, malah untuk menghina. Maka Allah pun marah, dikunci, ditutup hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Rugi apa rugi? Rugi. Jangan sampai kita dikunci oleh Allah.
Alhamdulillah kalau orang yang masih senang majelis taklim, tandanya tidak dikunci mati hatinya oleh Allah, masih ada harapan petunjuk. Kalau yang sering rajin sholat, apalagi sholat berjamaah, tandanya hatinya masih hidup. Insya Allah, Allah tidak akan mengunci mati keimanan kita, masih ada harapan surga. Yang rajin silaturahim, mendoakan saudara muslim, insya Allah hatinya tidak dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini insya Allah kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya masih terbuka dalam kebenaran Islam. Yang terakhir ayat ini untuk kesimpulan, fala yu'minuna illa qalila. Fala yu'minuna, mereka tidak akan beriman, illa kejaba, kecuali qalila, kecuali sedikit. Ternyata ayat Allah pun ini mengatakan sedikit, yang lain mengatakan kebanyakan mereka kufur, berarti juga sedikit yang iman. Masih ada Bani Israel yang beriman, cuman jumlahnya sangat sedikit, nggak bisa kita ketemu dialog. Mereka jumlahnya sangat sedikit, kalau ketahuan oleh sesama Yahudi dibunuh oleh Zionis Yahudi Bani Israel. Jadi kalau ada orang Yahudi Bani Israel iman, betul Al-Quran, betul Nabi terakhir Muhammad, betul orang Islam, kok mereka berani iklan, dibunuh oleh Zionis Yahudi Bani Israel. Maka mereka yang imannya sedikit ataupun jumlah orangnya sedikit, sembunyi-sembunyi, jadi sama kita nggak ketemu. Maka kita pun tidak boleh mengkafirkan semua orang Yahudi. Ternyata ada ayat Allah yang mengatakan mereka sedikit ada yang beriman. Insya Allah mereka tidak benci Islam. Yang benci Islam itu Zionis, penguasa Yahudi Bani Israel. Sudah semenjak dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi yang lain, sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad, mereka hobi durhaka, membunuh manusia yang berdakwah untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara kita kaum muslimin, khususnya yang ngerti agama, lebih khusus yang jadi penguasa pejabat, semoga menyelamatkan diri dari azab Allah dengan cara sadar, insaf, taubat, kembali membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga waktu yang pas kurang lebih 1 jam dari mulai tadi jam 6:15 dari saya akhiri. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.